Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-syamu shauma ramadana wa hidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Al-hadis. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat panjang umur, nikmat napas kehidupan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah yang lain. Apalagi ibadah di bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, terutama membaca Al-Quran, sholawat tarawih dan yang lain-lainnya. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, junjungan yang paling akhir, Nabi yang paling akhir, minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai terang benderang. Tiada nabi lagi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan khususnya kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin siswa-siswi SMA Rimba Madya yang Bapak hormati, yang Bapak cintai, dan yang Bapak banggakan, terutama yang berada di studio ataupun yang berada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran apa yang semua kita cita-citakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkannya. Para siswa-siswi SMA Rimba Madya, pada hari ini marilah kita berbanyak dengan membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat-lipat gandakan pahala yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita awali membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 86. Jadi kita sama-sama dibacakan dan ikuti ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق رسول حبيب الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa-siswi SMA 5 Madya yang berada di studio ataupun di rumah, marilah kita sedikit membahas itu tentang bulan Ramadan, karena banyak keutamaan bulan Ramadan itu sangat istimewa. Ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur, Allah akan selalu menambahkan kenikmatan itu. Sebagaimana Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, dia kufur atas nikmat yang aku berikan kata Allah, maka azabku sangat pedih. Seperti apa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu alam, kita tidak bisa membayangkan begitu dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi siksaan nanti di neraka ini yaumul akhir. Karena sesungguhnya siksaan yang paling ringan saja, siksaan yang paling ringan, seringan-ringannya siksaan adalah manusia menginjakkan bara api neraka sehingga meleleh semua otak dan badannya hancur. Itu yang paling ringan. Makanya kita jangan main-main dengan perintah Allah, karena Allah sudah mengancam kita, Allah sudah mengingatkan kita bahwa azabku itu betul-betul pedih kata Allah. Syadid itu sangat pedih, sakit sekali. Karena mudah-mudahan kita nanti ya umat Nabi Muhammad jangan seperti umat-umat yang di luar Islam. Mungkin dia itu sudah ahlinya kalau di neraka ya, abadan selama-lamanya. Kalau orang yang disiksa di neraka itu dia tidak hidup, tidak mati. Artinya dia merasakan hidup tapi dia mati. Bahkan merasakan mati tapi dia kayak hidup. Itu siksaan di neraka. Ya, makanya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita masih diberikan umur ya, sampai sekarang, sampai bulan suci Ramadan ini. Dan kita tidak mungkin kan ya tahun depan kita mengalami ataupun bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Kita menjamin. Apakah kalian bisa menjamin, pemirsa yang di rumah juga siswa-siswi ya SMA 5 Madya, apakah bisa menjamin kita sampai ke Ramadan yang tahun depan? Tidak ya, tidak. Jadi untuk itu mari kita di bulan suci Ramadan yang penuh pahala yang penuh keberkahan ini jangan disia-siakan, jangan dilewatkan, karena hanya 1 tahun 1 kali. Kalau kita tinggalkan sangat rugi besar. Jadi di bulan suci Ramadan itu orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak melaksanakan sholat sunat, dan tidak semua yang amalannya berkurang di hari-hari biasa, di bulan suci Ramadan ditingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan
kepada orang-orang yang ibadah di bulan suci Ramadan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa, puasanya dengan melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah akan memberikan yaitu pangkat langsung surat sertifikat. Kalau zaman sekarang itu dapat sertifikat gitu ya, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sertifikat dari Allah? Allah itu tidak akan bohong. Sebagaimana kita sering kita dengar dan sering kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 181 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, ini diperintahkannya, Allah menyuruhkannya kepada orang yang beriman. Berarti kalau kita harus merasa benar-benar iman. Kalau benar-benar iman berarti kita puasa. Nah, kalau orang yang tidak beriman berarti mereka itu tidak pada puasa. Jadi Allah di situ menyuruh kepada orang beriman, bukan kepada orang Islam. Orang Islam belum tentu iman. Tapi kalau udah orang yang beriman pasti tentu Islam, ya. Makanya Allah tidak menyuruhkan kepada orang Islam diwajibkan atas kamu berpuasa, tidak, tapi orang yang beriman. Nah, di situ melaksanakan puasa, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Sebelum kalian gitu ya. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah yang disebut tadi Allah memberikan mahkota kepada orang yang berpuasa, orang yang beriman. Apa mahkotanya? Itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi insya Allah Allah sudah memberikan suatu mahkota ketakwaan, kita insya Allah akan selamat dunia akhirat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kebaikan-kebaikan dan pahala dilipat gandakan. Baca Al-Quran dilipat gandakan, terus sholat taraweh, yang lainnya itu makanya kita jangan lewatkan, karena sangat rugi kalau kita lewatkan. Sebagaimana dalam surah Al-Asr ya, ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita itu diperintahkan maka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sangat rugi. Jadi orang-orang yang rugi itu yang mana? Illal ladzina amanu, kecuali itu ada ilahnya, jadi kecuali ya. Kecuali itu yang rugi itu siapa? Jadi Allah itu merasa menunjuk kepada orang itu rugi dalam hidup dia itu rugi, tapi di situ illa, kecuali orang yang beriman. Yang beriman itu yang mana? Yang selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Nah, di situ illalladzina amanu wa amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Lagi di bulan puasa ini banyak ya. Sedekah untuk orang-orang yang berbuka puasa, itu pahalanya kalau kita tahu pahalanya sangat besar. Sekarang baca Al-Quran aja satu ayat itu 3-10 kali lipat ganjarannya. Kadang itu jangan kita tinggalkan momen ini. Kita tidak mungkin ya tahu tahun depan kita nyampe ke bulan suci Ramadan atau tidaknya. Jadi mari kita sama-sama siswa-siswi Isma Rimba yang ada di studio ataupun yang di rumah
untuk selalu memperbanyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya. Karena momen ini momen satu kali dan hanya satu kali satu tahun, dan hanya bulan Ramadan saja yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Yang lain tidak ada diterangkannya di surah Al-Baqarah itu. Jadi mari kita sama-sama perbanyak amalan-amalan, puasanya ditingkatkan, sholat tarawehnya jangan kendor, terus iktikafnya, baca Qur'annya lebih semangat lagi, ya. Dan mengingatkan juga kepada semuanya, kita masih tahap belajar, masih perlu ilmu untuk bekal ibadah kita ke depannya, ya. Jangan terlalu kita terbawa zaman, apalagi zaman sekarang. Kita dari itu zaman sekarang harus lebih memawas diri. Jadi intinya semua para siswa ada studio di rumah, mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak amalan-amalan yang lainnya. Mungkin itu saja, nanti di akhir pembicaraan silakan nanti yang mau ada pertanyaan, tapi mungkin pertanyaannya tidak banyak, hanya satu saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, apakah ada sejarah dari puasa Ramadan ini, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi pertanyaannya, adakah sejarah puasa Ramadan? Jadi begini, keterangan daripada yang Bapak ketahui, zaman dulu sebelum Ramadan, sebelum perintah Ramadan itu diturunkan, ya. Jadi zaman dulu sebelum Islam, kaum-kaum yang lain itu seperti kaum umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan, bahkan itu diwajibkan puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan jadi sama jumlahnya 30 hari, dan di situ para pendeta pun melaksanakan puasa, dan 30 hari itu puasa Ramadan, ya, umat Nabi Musa, Nabi Isa. Cuma di situ kan ada pendeta-pendeta yang istilahnya kalau kita mah ulama besar, ya, yang dipercaya oleh masyarakat di situ. Pendeta itu sakit, ya, jadi jatuh sakit, ya. Cuma sebelum pas sakitnya itu dia bernazar pada Allah, kalau saya sembuh dari sakit itu saya akan puasa 10 hari. Nah, dari 30 hari itu maka semuanya sepakat ditambah puasanya itu 10 hari jadi 40 hari. Nah, setelah itu puasa dilaksanakan lagi 30 hari, itu umat-umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan bangsa Arab itu sebelum itu puasa Ramadan itu juga diwajibkan. Cuma belum ada perintah, gitu kan, belum ada perintah, cuma diwajibkan. Setelah itu ada pendeta lagi yang sakit lagi, satu lagi sakit. Dia bernazar lagi, karena kenapa sakitnya itu sakit mulutnya sakit karena habis makan daging. Dia tidak terangkan makan daging kenapa, cuma habis makan daging dia sakit, bernazar puasa ditambahnya 37 hari, ya, jadi 37. Cuma datang sang raja di situ datang, jangan 7 hari, ditambah 3 hari lagi, jadi disepuluhkan. Nah, di situ jadi puasanya 50 hari. Itu zaman dulu sebelum ada perintah Ramadan. Nah, waktu itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, melihat para bangsa Arab pada puasa, namanya disebutkan puasa Asyura kalau nggak salah, ya. Puasa Asyura itu puasa kalau nggak salah 1 hari 1 malam, betul. Maka Nabi pun ikut berpuasa di situ. Nah,
ikut berpuasa, dan para sahabat pun diperintahkan untuk berpuasa, mengikuti orang-orang yang bangsa Arab itu. Setelah puasa di situ barulah di akhir bulan Sa'ban, tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah, baru ada datang perintah, yaitu turunnya Al-Quran. Nah, yang tadi disebutkan kita ya, ayat surah Al-Baqarah yang 185 ya, 81, yang berbunyinya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan atas kamu berpuasa, bahkan sebelum kamu, ya sebelum kamu itu tadi, ya. Jadi sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi kita, jadi puasa Ramadan itu sudah ada. Makanya Allah menurunkan surah ayat yang berbunyi seperti itu. Jadi memerintahkan puasa Ramadan, turun di situ surat Al-Baqarah ayat 185 agar umat Islam berpuasa. Jadi tidak ada yang puasa kalau di sebelum Islam itu tidak ada keterangannya dalam kitab Injil ataupun Taurat. Ya. Bahkan kitab Taurat hanya dinukilkan puasanya itu hanya 1 hari 1 malam yang adanya. Kitab Injil, Taurat tidak ada puasa Ramadan. Jadi berkaitan dengan kita puasa Ramadan itu ya ini, jadi itulah penyebabnya Allah menurunkan surah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW berpuasa Ramadan. Jadi itu sejarahnya. Kalau mungkin ya keterangan saja yang lainnya ada yang berbeda mungkin sedikit ya, tapi itulah yang didapat ya. Jadi puasa-puasa zaman dulu itu sampai 50 hari, bahkan siang malam tidak makan. Siang malam cuma macam-macam puasanya. Ada yang puasa nggak makan nasi, nggak makan ikan, macam-macam pokoknya. Jadi puasanya itu puasa orang-orang zaman dulu, karena umat Nabi Musa dan Nabi Isa itu kan besar-besar orangnya. Makanya sangat beruntung kita umat Nabi Muhammad SAW, bahkan umurnya pendek-pendek umat Nabi Muhammad. Karena disitulah Allah memberikan keistimewaan yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Ya, bahkan di situ ada 1 bulan itu di malam Lailatul Qadar itu terdapat ibadah yang luar biasa, bahkan pahalanya seumuran dengan manusia, yaitu 80 tahun ya. Min alfi syahrin, 1000 bulan. Coba bayangkan, kita mampu 1000 bulan itu ibadah. Tapi kita laksanakan di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan keimanan kita, insya Allah kita sama dengan ibadah 80 tahun. Apalagi di zaman sekarang ini umat Nabi Muhammad paling nyampe 40-50. Jadi hanya sedikit yang melampaui sampai 100. Jadi kita semuanya mengingatkan, yang sama-sama mengingatkan kepada semua ya, siswa-siswi sama imam yang di studio ataupun yang di rumah, jangan terlalu kita melampaui batas ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan momen ini, momen yang luar biasa buat umat Nabi Muhammad. Ya. Kan kita belum tentu kita nyampe sampai umur 80 tahun ataupun ke sana ya, melebihi orang-orang terdahulu umurnya. Belum tentu kita paling kuat 40-50.
sekali lagi intinya kita di bulan suci Ramadan itu memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri agar senantiasa kita diberikan tangkat dan jabatan oleh Allah. Orang yang beriman menjadi orang yang la'alakum tatakun, ya itulah. Jadi mungkin ya akan banyak lagi bapak pertanyaannya sudah tadi ya, pertanyaan tentang sejarah puasa seperti itu. Mungkin kalau kurang lengkap bisa dibuka kitab-kitab yang ini ya berkaitan dengan sejarah puasa. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi